Lini masa Twitter sempat diramaikan dengan berbagai pendapat warganet terkait diblokirnya sejumlah platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Banyak dari warganet yang keberatan dengan keputusan pemblokiran. Warganet meradang lantaran untuk menggunakan beberapa platform yang diblokir, mereka bahkan rela membayar. Ada pula aplikasi yang selama ini dijadikan mata pencarian. Tak segan-segan, warganet juga membandingkan beberapa platform digital yang diblokir itu dengan slot judi dan pinjaman online yang masih leluasa beredar di jagat maya, padahal dinilai sangat mengganggu. Buntut lain dari pemblokiran sejumlah PSE adalah serangan yang dialamatkan ke Kominfo. Serangan tersebut tidak hanya dalam bentuk perundungan media sosial seperti Facebook dan Twitter, juga akun Instagram resmi dan bahkan ke ranah pribadi pejabat Kominfo. Sejumlah platform diblokir Kominfo karena belum melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Steam, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, Epic Games, Origin, dan Yahoo Search Engine adalah PSE yang diblokir Kominfo. Walau beberapa hari ini sudah dibuka dan dapat kembali diakses. Selain muncul petisi digital, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga membuka posko pengaduan terkait pemblokiran platform digital. Informasi tersebut disampaikan LBH Jakarta melalui cuitan di akun Twitter @lbh_Jakarta. LBH Jakarta mengajak seluruh konten kreator, digital developer, dan berbagai pihak yang dirugikan untuk mengadukan kerugian yang dialami. Pendaftaran PSE lingkup privat telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat. Langkah tegas pemerintah diambil sebagai wujud keseriusan negara dalam menciptakan ruang digital yang berdaulat, aman, dan sehat. Terlepas dari pro dan kontra, pemblokiran dinilai efektif sebagai shock terapi agar platform digital asing bersedia patuh pada ketentuan yang dibuat pemerintah Indonesia. Negara dinilai mutlak menegakkan kedaulatan di ranah digital. Namun, di balik pemblokiran, pemerintah diingatkan agar tidak melulu membuat aturan. Perlu juga memberikan ruang kebebasan berinovasi dan berekspresi pada platform digital. Pemirsa, kebijakan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik PSE menuai pro dan kontra. Kalangan yang tidak setuju dengan aturan ini mengkritik pemerintah lewat media sosial dan petisi digital. Protes muncul setelah Kemenkominfo memblokir beberapa PSE yang dinilai merugikan penggunanya di tanah air. Saya Ajat Turatma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, blokir terhadap beberapa platform digital seperti Steam, Yahoo, CSGO, dan Dota dibuka untuk sementara waktu. Akses terhadap keempat sistem elektronik tersebut telah dilakukan normalisasi sejak Selasa pagi pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya platform game saja, Kemenkominfo juga membuka blokir terhadap platform mesin pencari Yahoo di internet. Blokir platform tersebut dicabut meski mereka semua belum mendaftarkan diri di penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Kemenkominfo menyebut sejak Selasa pagi pengguna sudah bisa secara bertahap mengakses layanan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan
sempat memberikan tambahan waktu kepada penyelenggara sistem elektronik PSE yang belum mendaftarkan agar mengikuti aturan. Bagi platform digital yang tidak mendaftarkan hingga batas waktu, diblokir. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat telah berakhir pada 20 Juli 2022 yang lalu. Kementerian Komunikasi dan Informatika melanjutkan menerapkan sanksi tahap pertama, yaitu surat teguran bagi platform digital yang belum mendaftarkan diri. Kemenkominfo menegaskan akan langsung memblokir platform digital yang bandel tidak mendaftarkan hingga tambahan waktu yang ditetapkan berakhir. Kita merubah dari konsep pra-audit. Pra-audit itu artinya dicek dulu semua sudah benar baru dikasih pendaftaran. Tapi kita enggak. Kita percaya kepada PSE bahwa PSE akan memberikan data yang sebenarnya. Karena kalau tidak nanti kita temukan di lapangan berbeda, mereka kena sanksi. Sanksinya denda, bisa juga salah satunya penutupan sementara. Jadi itu terkait dengan validasi atau klarifikasi ya. Jadi dilakukan setelah pendaftaran karena jumlahnya juga ribuan. Itu nanti tim yang akan bekerja baik secara otomatis ataupun secara manual. Pemblokiran sejumlah platform digital dilakukan dengan dalih aplikasi dan situs tidak terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat berdasarkan aturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020. Namun pemblokiran diharapkan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang dan menyebabkan kerugian masyarakat. Sudah hadir di studio Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Cyber Indonesia. Cisrek, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Rizky Aulia Rahman, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Enda Nasution, pengamat media sosial. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke anggota Dewan terlebih dahulu, Mas Rizky. Ini berbicara tentang penetapan yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo. Menurut Anda, apakah memang penerapan aturan ini sudah sejalan semangatnya dengan aplikasi di lapangan? Karena kita tahu ini banyak sekali protesnya. Ya, tentu kami sebagai, terima kasih dulu pertama sudah diundang MNC. Ini isu yang sangat penting, tapi jawaban singkatnya tentu kami menyayangkan. Karena masukan masuk ke kuping kami sebagai wakil dari masyarakat. Saya juga mewakili daerah di Banten, di sana e-sports lagi marak-maraknya, anak-anak muda di sana, apalagi sudah sudah dikukuhkan sebagai salah satu mata olahraga gitu. Secara nasional, ketuanya langsung oleh Kepala BIN, tapi ini tentu menghambat dan mengganggu adanya perkembangan di dunia e-sports tersebut. Tidak cukup di e-sports, masih banyak lain soal yang disampaikan oleh masyarakat yang terganggu aktivitasnya sehari-hari yang dihasilkan dari kebijakan dari Kementerian Kominfo ini. Di satu sisi, Mas, kita memahami bahwa memang tugas dari pemerintah adalah untuk melindungi warganya, untuk melindungi masyarakatnya, baik di dunia fisik maupun di dunia maya. Kita juga paham bahwa ada landasan hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut. Nah, tentu yang jadi sorotan bagi kami, karena kalau ditanya anggota DPR ada 500 lebih, pandangannya pasti berbeda-beda, tapi kami dari fraksi Partai Demokrat menyoroti terkait dengan teknis pelaksanaannya. Baik. Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Sudah menyerap aspirasi dari seluruh stakeholders atau secara sepihak dikeluarkan sendiri? Permen Kominfo dikeluarkan tahun 2020, sekarang 2022 dilaksanakan tapi masih menuai kontroversi atau permasalahan yang meresahkan untuk masyarakat secara luas. Berarti ada strategi komunikasi publik yang mungkin perlu dievaluasi, yang selama ini kita ingin pertanyakan nanti setelah reses selesai. Baik. Kepada Pak Menteri sendiri, sebenarnya permasalahan seperti apa yang kita harapkan bisa hadirkan solusi sama-sama. Ya, ini masalah komunikasi ya di Kementerian Komunikasi begitu. Dan sebetulnya kami juga sudah mencoba untuk mengundang pihak Kemenkominfo, baik itu Dirjen Aptika dan Humas, namun belum dapat bisa bergabung malam hari ini karena ada agenda. Tapi kita lanjutkan ke Mas Enda terlebih dahulu. Ini karena reaksi warganet begitu keras sekali ya. Ini Anda sendiri melihatnya, kalau kemarin kita juga sempat diskusi tidak perlu ada pemblokiran, tapi kan sesuai dengan aturan ada pemblokiran yang dilakukan.
Ya, yang pertama sebenarnya mungkin dulu tuh pernah ada hashtag blokir bukan solusi gitu ya. Iya. Jadi pemblokiran ini nggak pernah ada solusi karena pertama tidak efektif juga, orang masih bisa tetap membuka blokirnya gitu ya. Yang kedua merugikan masyarakat. Nah, tadi saya setuju dengan Mas Rizky ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi prinsip utamanya adalah jangan sampai ada peraturan pemerintah yang merugikan masyarakat tanpa ada manfaat yang jelas. Jadi kalau memang mungkin ada manfaatnya, tolong dijelaskan apa sih manfaat dari pendaftaran penyedia sistem elektronik ini. Kalau dianggap sebagai sebuah perlindungan, siapa yang dilindungi, ada berapa banyak gitu, itu nggak pernah dikomunikasikan juga gitu. Jadi kalau dibilang mau melindungi, mungkin ditampilkan berapa banyak sih masyarakat yang minta, ada kasus atau ada isu yang berhubungan dengan yang kemarin di blok aja misalnya, ada berapa banyak sih yang bermasalah dengan PayPal, ada berapa banyak sih yang bermasalah dengan Microsoft. Ini masalahnya nggak ada, dibuat peraturan malah menimbulkan masalah gitu. Itu kan jadinya. Tapi bagaimana dengan pendaftaran PSE ini yang disebut sebagai bentuk bagian dari kedaulatan negara di ruang digital? Setuju bahwa negara perlu hadir, setuju bahwa pemerintah perlu hadir, setuju bahwa pemerintah punya tugas melindungi masyarakatnya tadi gitu. Cuma saya melihat ini peraturan sudah kebablasan. Kalau boleh saya menyampaikan juga lewat wakil rakyat yang hadir di sini, boleh tolong ditanyakan dan ditinjau ulang ya. Minimal di stop dulu aja peraturan ini sampai kemudian betul-betul dibicarakan. Karena tadi manfaatnya nggak jelas, tapi malah menimbulkan masalah. Kalau bicara balik lagi soal perlindungan gitu ya, perlindungan yang siapa yang dilindungi, perlindungan mana yang dimaksud gitu. Kalau sekarang tuh yang terjadi adalah asas bersalah. Semua penyedia sistem elektronik dianggap bersalah lebih dahulu, kecuali kalau daftar gitu kan. Tapi nggak pernah, justru malah harusnya sebaliknya kan. Begitu ada aduan, ada permasalahan, baru diselidiki, ditindaklanjuti sampai tuntas, baru itu namanya perlindungan. Baik. Kalau itu masalahnya nggak ada. Anda pun sebagai salah satu pelaku PSE ini melihat manfaatnya minim begitu dari pendaftaran ini? Ya, terus terang nggak pernah dijelaskan apa sebenarnya manfaatnya, apa urgensinya, kenapa harus sekarang, kenapa harus di bulan ini gitu misalnya, ada apa di depan kita yang sehingga semua harus mendaftarnya sekarang, kalau nggak diblokir. Nah, saya nggak ketemu itu jawabannya. Kalau Mas Pratama menemukan jawabannya? Ya. Jadi kalau menurut saya begini, dari sisi kedaulatan negara ya, sebenarnya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang pengembangan dari PP nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE, sebenarnya sih cukup bagus gitu. Kenapa? Karena ini digunakan untuk menegakkan aturan kepada platform-platform besar yang sudah terlalu lama mereka ngacak-ngacak negara kita gitu. Mereka sudah terlalu lama nyari duit di Indonesia, kemudian sudah terlalu lama menguasai semua resources cyber di Indonesia begitu, dan mereka nggak mau ikutin aturan di Indonesia gitu. Sebenarnya bagus ini gitu, sehingga kita perlu mengatur mereka. Kenapa? Situasi dunia maya kita ini tidak baik-baik saja gitu. Terlalu banyak hoax, terlalu banyak hate speech, terlalu banyak berita-berita yang sebenarnya tidak pantas dikonsumsi kita sebagai masyarakat, apalagi untuk anak-anak kecil gitu ya kan. Nah, ini yang jadi masalah. Kita perlu menertibkan mereka. Fine, kita setuju di sana gitu. Tapi ketika kita menertibkan mereka gitu, kita mau mengancam mereka, kita mau perang dengan mereka, ini istilahnya ya, gitu, kita mau perang gitu, kita harus punya amunisinya. Siap kita? Ya kan? Kita harus punya amunisi. Nah, masalah kita nggak siap, itu jadi masalah gitu. Apa indikator ketidaksiapan menurut Anda? Yang pertama adalah kemandirian gitu. Amunisi pertama senjata kemandirian. Kita harus mandiri dong. Kita harus punya misalkan Facebook Indonesia, Google Indonesia, kemudian Instagram Indonesia, WhatsApp Indonesia gitu. Yang itu bisa kita gunakan untuk melawan mereka kalau mereka tidak ikut aturan di Indonesia. Itu gitu. Yang disebut oleh warganet itu ada alternatif kalau ini diblokir. Ada alternatif solusi gitu. Yang kedua adalah amunisi. Ada aturan hukum misalkan denda. Kita mau ngancam mereka mau ngasih denda gitu. Tapi kita nggak menyiapkan aturan hukum, regulasi untuk mendenda mereka gitu. Terus yang ketiga, kita ini mau perang dengan mereka. Kalau kita mau perang, kita butuh dukungan rakyat. Nah ini kan nggak, kita mau perang dengan platform asing, tapi rakyat nggak mendukung kita gitu. Ya kan? Artinya apa? Tadi saya setuju dengan Mas Enda gitu, bahwa memang momennya belum tepat ini, belum pas ini gitu. Karena sudah terlalu banyak masyarakat kita yang tergantung dengan platform-platform ini. Baik. Google, Yahoo, game, PayPal, dan lain-lain begitu. Kita belum siap. Pemerintah
wajib memberikan solusi alternatif kalau memblokir sistem-sistem yang sudah digunakan masyarakat untuk mendukung kehidupan sehari-harinya. Jadi ada benar-benar semangatnya semuanya setuju begitu kan bahwa kita memang memerlukan walaupun ada beberapa pasal yang agak harus diteruskan nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang aturan ini. Kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Rizky dan Mas Enda tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime. Pemirsa, buntut pemblokiran sejumlah platform digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, warganet membuat petisi digital. Tindakan ini sebagai bentuk protes terhadap keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika. Warganet menganggap pemblokiran merugikan secara ekonomi karena banyak masyarakat yang mencari rezeki, diantaranya melalui PayPal, kemudian juga System dan juga Epic Games. Warganet juga menyoroti Kominfo yang tidak menyediakan alternatif lain yang bisa digunakan untuk mengganti situs yang diblokir. Hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, petisi di situs change.org sudah ditandatangani lebih dari 8.000 orang. Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Hemi Ferdinandes, menilai protes publik terhadap pemblokiran beberapa situs merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam melakukan tata kelola hukum digital di Indonesia. Ia menyebut Kominfo tidak mempertimbangkan dampak sosial yang akan muncul. Melalui pemblokiran PSE, pemerintah seolah ingin menunjukkan taringnya kepada perusahaan teknologi besar bahwa Indonesia tidak takut menjatuhkan sanksi ketika mereka tidak mengikuti aturan main yang ada. Meski begitu, Helmi mengatakan seharusnya pemerintah bisa menurunkan egonya serta mendengarkan dan menindaklanjuti masukan masyarakat sehingga hukum yang dihadirkan benar-benar memberikan perlindungan. Kita lanjutkan berbincang, saya ingin ke Mas Rizky. Tadi pertanyaannya ada apa sebetulnya? Kenapa ini harus selesai sebelum bulan Agustus? Lah kira-kira seperti itu. Bagaimana DPR membaca penerapan aturan yang memang sudah 2 tahun lalu itu hadir? Ya Mas, sebenarnya pertanyaan ini sangat bisa dijawab oleh Kementerian Kominfo. Dari tadi kita seakan-akan menyidang beliau-beliau, tapi nggak ada perwakilan satupun dari Kominfo. Tentu kita sayangkan. Nanti tentu masukan dari bapak-bapak semua yang terhormat di sini akan menjadi masukan untuk kami di rapat kerja nanti. Tapi tentu kami satu poin yang saya ingin soroti, ini sering sekali terjadi bukan hanya di Kementerian Kominfo tapi di pemerintahan era sekarang gitu. Jadi masih ada isu terkait dengan strategi komunikasi publik. Apakah sudah diantisipasi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekarang? Ini masalah serius gitu loh. Bahkan faktanya sekarang ada situs ataupun ada platform yang diblokir habis itu dibuka sementara, itu kan menunjukkan atau menjadikan indikasi bahwa kayaknya ini tergesa-gesa gitu. Kayaknya ini belum diantisipasi. Kedua, yang harus bisa diantisipasi adalah concern atau kekhawatiran, kecemasan dan juga ketidaknyamanan dari pihak si PSE itu sendiri. Kita nggak boleh anti swasta di negara. Bahwa ini adalah isu kedaulatan, yes, saya 100% mendukung kedaulatan negara. Kita lagi buat undang-undang pelindungan data pribadi, belum selesai, masa sidang depan kita selesaikan sesegera mungkin. Tapi tentu masih banyak yang harus bisa diakomodir. Karena kalau kita tidak memikirkan atau mengantisipasi keresahan dari masyarakat yang sekarang diumumkan atau kita tonton di publik sama-sama, kalau misalnya keresahan dari pihak swasta juga tidak diakomodir oleh pemerintah, jadi kepentingan siapa itu yang didengarkan. Nah, jadi bukan untuk memfitnah atau bukan untuk menyerang secara berlebihan, tapi kita sama-sama harus bisa memberikan masukan yang konstruktif. Dan saya masih percaya bahwa Kementerian Kominfo nanti akan bisa menindaklanjutinya dengan baik. Lalu ketegasan apa yang sebetulnya pantas untuk dilakukan dalam konteks situasi seperti ini? Tadi dikatakan juga oleh Mas Pratama bahwa memang sudah lama ya ada platform digital yang mengambil untung di tanah air, tapi tadi pemasukannya, pajaknya itu tidak terserap secara penuh. Bentuk ketegasan apa yang pantas untuk ditunjukkan dalam kondisi seperti ini?
Ya, kalau tegas harus ada poinnya. Gitu. Jangan sampai kita tegas kalau nggak setuju sama saya keluar Anda dari ruangan. Itu juga kan nggak produktif gitu loh. Ini banyak masyarakat yang sudah bergantung dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya. Banyak masyarakat yang sudah bergantung kehidupannya, transaksi setiap hari dan lain sebagainya di dalam aplikasi tersebut. Nanti kalau misalnya diucapkan kita harus buat. Ini justru momennya untuk membuat kreativitas anak-anak kreatif di dalam negeri. Kita setuju, tapi pertanyaannya bukan itu. Kalau itu nanti urusannya literasi digital sudah dikembangkan atau belum? Baik. Terus apa program-program pemerintah lainnya yang untuk bisa mengedepankan industri kreatif kita, itu kita dorong terus. Tapi untuk seakan-akan kita nggak mau ikut dalam global race ini, dan kita bikin race sendiri untuk secara sepihak mengatakan bahwa kalau Anda tidak setuju ya keluar, kami sudah peringatkan setelah 2 tahun lamanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya justru, setelah 2 tahun masih menuai kontroversi, masih ada penolakan, masih ada beberapa perusahaan giants, perusahaan besar, perusahaan swasta yang investasi di sini, memberikan pelayanan di sini, masih memiliki keresahan atau memiliki negara harus bisa memahami itu untuk bisa menghadirkan satu solusi yang meaningful, yang berarti untuk seluruh elemen masyarakat. Baik, Mas Enda, kalau dari pengalaman Anda sendiri, sebetulnya ekosistem digital kita sejauh ini tanpa ada penerapan aturan PSE ini seperti apa gambarannya? Kita mungkin belum ideal ya. Yang juga jadi problem adalah tentunya dan ini berhubungan juga dengan pendaftaran PSE adalah sumber daya manusia tentunya gitu kan. Kita masih perlu lebih banyak lagi profesional-profesional di bidang IT gitu ya. Ini jadi problem kenapa? Karena tadi ketika kita mau develop sesuatu bukan hanya layanan sosial media aja ya, tapi juga bukan tadi layanan menerima pembayaran. Itu kan yang dapat uang di PayPal itu adalah developer Indonesia yang mengerjakan proyek-proyek di luar juga gitu. Termasuk juga untuk transfer teknologi adalah masyarakat asing yang mungkin bekerja di Indonesia menerima uang dari via PayPal juga. Jadi dan ada sekian banyak lagi aplikasi lain untuk dalam rangka development ya, ada GitHub, ada Stack Overflow misalnya, ada layanan-layanan online yang untuk membuat sebuah website aja sekarang kita nggak semua layanan itu hanya dalam satu server aja, tapi mengambil dari berbagai layanan yang lain. Bahkan website Kominfo pun melakukan hal yang sama gitu, dan penyedia layanannya belum di ini juga. Jadi secara ekosistem digital sebenarnya kita belum ideal, tapi nggak juga terlalu jauh ketinggalan. Buktinya kita punya raksasa-raksasa digital Indonesia juga ya. Ada Gojek, ada Bukalapak, ada. Artinya menurut Anda kalau dengan pendaftaran PSE ini ada sesuatu yang positifkah yang nanti akan jauh lebih berkembang begitu? Nah gini, kalau misalnya penyedia layanan baru ya, saya punya startup, kemudian saya mendaftarkan di PSE Kominfo, lalu ketika kami mendaftar, kita tuh dilayani dengan memberikan misalnya data, Anda butuh apa? Anda butuh data market Indonesia, Anda butuh perizinan yang lebih khusus misalnya dari bidang finansial, dari banking, atau dari transportasi misalnya. Jadi ketika mendaftar itu tidak hanya sekedar mendaftar, tapi memang ada manfaat yang kita terima. Begitu juga dengan penyedia sistem elektronik asing. Begitu dia hadir, datang ke Indonesia, kami mau mendaftar. Si PSE ini juga menyediakan informasi yang dibutuhkan. Anda butuh apa? Anda butuh sejauh ini yang diterapkan, apakah menyediakan hal itu? Enggak dong, sekarang kan pendaftaran pun hanya pendaftaran online aja ya. Memang tidak terlalu susah dan tidak dipungut bayaran gitu. Tapi kalau kita lihat mereka yang sudah mendaftar, asing tuh baru 200-an hari ini saya cek. Terus kemudian domestik ada 8 ribuan. Di luar itu ada jutaan penyedia sistem elektronik yang masuk dalam definisi sistem elektronik itu sendiri ya. Karena website-website pun, websitenya MNC News misalnya, website media-media itu juga harus daftar ya. Elektronik dan harusnya daftar gitu. Kalau menurut definisi yang ada di peraturan itu gitu ya. Dan yang saya sayangkan gini, kalau terlalu lama dibiarkan, lalu kemudian ini yang 3 diizinkan gitu ya. Berikut nanti minggu depan ada lagi yang diblokir, rame lagi, harus ngomong lagi di media. Dibuka lagi gitu. Selesai jadinya gitu. Lebih baik ditinjau ulang deh, di stop dulu, nggak nanti personal gitu ya. Kalau memang ada peraturan yang memang kurang tepat, ya udah di stop dulu, dievaluasi, lalu kemudian nanti kita buat lagi yang lebih rapi, yang lebih siap gitu. Baik, saya ingin ke Mas Pratama, tadi disampaikan sebetulnya banyak sekali ya. Sebetulnya dari analisa Anda, seberapa mampu Indonesia mengelola data yang begitu besar?
Gini, sebenarnya ini bukan masalah data ya gitu. Ini masalah aplikasi dan sistem. Sebenarnya kalau kita mau ngambil hikmahnya, ini menjadi momen sebenarnya di Indonesia bahwa ternyata kita itu sebenarnya nggak bisa ngelawan platform asing saat ini gitu. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita belum mandiri gitu. Kita nggak bisa tuh maksa Google, kita maksa Facebook, kita maksa yang lain-lain begitu untuk aturan Indonesia. Sekarang mungkin mereka daftar, tapi ketika nanti pasal-pasal dalam Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu mau ditetapkan gitu, misalkan minta pemutusan akses, kemudian minta informasi yang ada di platform mereka gitu, itu belum tentu mereka akan memberikan data tersebut gitu, atau misalkan ada yang informasi yang membuat gaduh di Indonesia gitu mau di take down gitu, belum tentu mereka akan mau gitu, padahal mereka sudah daftar gitu. Nah ini jadi masalah, kenapa mereka nggak mau? Karena mereka tahu sekali bahwa Indonesia ini butuh mereka. Contohnya kemarin, ketika Kominfo mau press release untuk pemblokiran PSE asing ini, yang digunakan apa? Google, Yahoo Streaming, YouTube Streaming, gitu, iya kan? YouTube Streaming yang digunakan gitu. Ya kan Google yang mau diblokir ketawa dia, wah ternyata pemerintah Indonesia masih menggunakan YouTube Streaming gitu, ya kan? Untuk mencari informasinya pakai Google Form gitu. Tadi Mas Anies juga menyebutkan ada aplikasi-aplikasi yang bahkan digunakan di Kementerian Kominfo itu aplikasi-aplikasi yang sebenarnya belum terdaftar juga di PSE gitu. Baik. Nah ini kalau begitu tadi ya, kalau Mas Enda bilang ditinjau ulang, lalu memulai lagi dengan hal apa yang paling penting? Kita harus mandiri dulu Mas gitu. Ini menurut saya aturan ini di hold dulu gitu ya kan, sampai kita proses membuat aplikasi yang memang core-nya dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Kita punya program 1000 startup gitu. Kok nggak ada tuh yang berpikir bagaimana kita bisa membuat media sosial Indonesia sendiri gitu. Membuat sistem payment seperti PayPal di Indonesia sendiri gitu. Yeah. Padahal anak Indonesia pinter gitu. Kenapa nggak bisa? Karena untuk membuat aplikasi itu kalau cuma 1000, 2000, 10.000 user gampang gitu. Tapi kalau usernya 1 juta, 10 juta, 100 juta, itu ribetnya minta ampun, dan itu butuh dukungan pemerintah, butuh endorse pemerintah, butuh kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar begitu. Nah, ini yang harus kita buat di kita. Sehingga nanti nanti kita bisa powerful seperti negara-negara yang mereka mandiri, dan ketika ada platform besar itu mau masuk ke negaranya nggak mau diatur, mereka enak aja, Anda keluar dari sini gitu karena Anda nggak mau ikutan negara kita gitu. Nah kayak gitu harusnya kita. Kalau sekarang ya kita berantakan, kita mau ngeblokir mereka tapi tidak memberikan solusi alternatif bagi apa yang bisa digunakan masyarakat untuk mengganti sistem yang biasa mereka gunakan. Itu yang jadi masalah. Saya ke Mas Rizky, beberapa hal yang juga sering didiskusikan, sekalipun sekali lagi juga pernah dijawab beberapa kali oleh Kemenkominfo berkaitan dengan data pribadi, kebebasan orang berpendapat. Sebetulnya kalau Anda sendiri melihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, benar-benar nggak sih ini memang tidak akan merusak demokrasi, kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, atau ada hal lain yang perlu menjadi catatan? Kita di DPR pasti akan menuntut terus pemerintah pertama menjalankan amanat dari konstitusi, menjalankan amanat dari undang-undang, menjaga ruang publik, menjaga ruang untuk berekspresi dan lain sebagainya. Tapi tadi menarik yang disampaikan narasumber lainnya. Ini terkait dengan pelindungan data pribadi. Kita sedang merancang undang-undang pelindungan data pribadi ini, dan mudah-mudahan nanti segera mungkin bisa diselesaikan. Karena menyangkut sekali, karena dasar dari pelindungan data itu nanti spesifiknya mengacu kepada undang-undang pelindungan data pribadi tersebut. Gitu loh. Jadi mohon doa biar bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi isu prinsip di sini adalah isu kesetaraan. Kan sekarang pemerintah galak kepada swasta. Nah, terkait dengan pelindungan data pribadi, yang saya ingin tahu, yang saya ingin bisa yakini adalah nanti kalau sampai permasalahannya menyangkut terkait dengan badan publik, pemerintah bisa sama tegasnya atau tidak? Baik. Itu karena selama ini permasalahan terkait dengan data pribadi yang marak justru dari BPJS, dari Peduli Lindungi dan lain sebagainya. Belum ada jawaban, belum ada kepastian. Kita butuh kepastian, kita butuh kesetaraan antara kepentingan di private sector, tapi dari pemerintah harus juga bisa bertindak secara objektif terhadap kementerian dan lembaga itu sendiri. Itu sebagai prinsip mungkin penting untuk ditekankan, bahwa seandainya nanti ada kesalahan yang dibuat oleh badan publik atau penyelenggara sistem elektronik dari publik, pemerintah harus bisa sama objektifnya, sama kerasnya sebagai
pengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi saya sangat menyayangkan ini berdampak kepada masyarakat luas. Baik. Generasi muda kita juga lagi pengen berkreasi. Artinya ini mereka udah nyari banyak duit dan lain sebagainya dari game online, ya kita harus bisa kasih wadahnya lah. Jangan sampai nanti justru di black market yang ramai pakai VPN dan lain sebagainya. Justru di situ mungkin kita bisa tekankan. Baik, Mas. Ya, khususnya untuk fraksi Demokrat, setidaknya isu ini akan nanti diangkat ya setelah reses selesai ya? Pasti, menurut saya juga bukan hanya dari fraksi Partai Demokrat, tapi kami mempunyai komitmen yang jelas. Jadi kami justru meminta masukan dari para pakar dan masyarakat secara luas, khususnya dari generasi muda yang merasa terdampak, untuk bisa menyuarakan kepada kami biar bisa kita hadirkan satu solusi yang berarti sama-sama. Baik, gitu, Mas. Terima kasih Mas Rizky Aulia Rahman. Thank you, Mas. Makasih, Mas. Anggota Komisi 1 DPR itu telah bergabung. Kabarnya akan ada agenda lain. Tapi sekali lagi terima kasih sudah bergabung di MNC News Prime. Mas Enda dan Mas Pratama, kita nanti lanjutkan. Oke. Setelah jeda. Terima kasih, Mas Ajat. Mas Enda tetap ditahan. Kita lanjutkan setelah lagi. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime. Pemirsa, Head of Economic Opportunities Research Center for Indonesian Policy Study, Trisia Wijaya, menilai pemblokiran beberapa platform digital termasuk PayPal berdampak pada kegiatan ekonomi di tanah air. Trisia mengatakan pemerintah seharusnya menyadari bahwa saat ini perkembangan penggunaan internet dan platform digital di Indonesia sudah berlangsung dengan pesat. Trisia menyebut pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenkominfo terhadap sejumlah platform digital pada gilirannya dapat menjadi disrupsi yang mengganggu kegiatan ekonomi, knowledge sharing, dan juga hiburan. Walaupun aturan PSE itu dikatakan sebagai upaya mengawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Trisia menilai bahwa tidak ada jaminan dari pemerintah yang bisa memastikan PSE atau data PSE tersebut dapat terlindungi dengan baik dan terjamin kerahasiaannya. Ya, kita tadi sudah banyak berbincang. Kemenkominfo diminta untuk membenah, baik itu sistemnya, organisasinya, dilakukan dengan profesionalisme, transparan, dan dilakukan adanya pembenahan. Dan melengkapi dialog kita malam hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Rio Kristiawan, pakar hukum bisnis. Selamat malam, Mas Rio. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Mas Rio, ini dilema penegakan hukum di ruang digital, sampai ada petisi, protes, aturannya sih jelas sudah ada 2 tahun yang lalu begitu. Anda melihat apa yang menjadi problemnya? Menurut saya ada 2 hal. Yang pertama adalah tiba-tiba pemberitahuan itu terkesan tiba-tiba. Jadi tanpa sosialisasi yang cukup, kemudian pemberitahuan terkesan tiba-tiba, publik tengah asik-asiknya dengan aktivitasnya, kemudian pemerintah memberitahukan dalam batas waktu tertentu, kalau tidak salah kurang 10 hari atau di bawah 2 minggu harus segera melakukan registrasi. Nah, sedangkan kalau saya amati secara teknis, registrasinya dilakukan melalui OSS RBA, dan kadang-kadang itu juga muncul kendala-kendala teknis juga. Iya. Jadi memang ada persoalan teknis, ada persoalan regulasi, dan kemudian ada keengganan untuk mendaftar karena begini juga. Apakah kalau kemudian mendaftar lalu datanya terjamin juga gitu? Dan itu belum ada kepastian. Apakah kemudian kalau misalnya pengguna yang ramai gitu ya, pengguna mereka semua mendaftar. Dan kemudian mereka semua dengan konsumennya, dengan datanya, dengan apakah ada kepastian bahwa semua yang didiskus itu tidak tersebar begitu? Karena ya banyak kejadian bahwa situs-situs atau kemudian platform-platform itu kemudian datanya bocor. Baik, apakah itu juga yang membuat platform digital tidak mau untuk mendaftar? Ya tidak satu-satunya alasan adalah mengenai persoalan jaminan. Tentu ada persoalan lain. Memang tidak bisa dipungkiri ada situs-situs yang bersifat ilegal juga. Misalnya
tidak semua situs itu atau tidak semua platform itu baik. Iya. Misalnya ya ada platform yang baik, tapi ada juga platform yang sifatnya tidak baik atau bahkan mengandung unsur pidana misalnya. Iya. Jadi kalau tidak mendaftar ya alasannya tadi ada alasan teknis, ada karena alasan secara substansif memang melanggar hukum, ada alasan persoalan registrasinya begitu Baik. mendadak, kemudian ada persoalan isu privasi, isu data pribadi yang kemudian belum terjawab sampai sekarang. Begitu. Nah, baik, ini berkaitan dengan isu data pribadi, Mas Pratama, Ya. bisa benarkah gitu kan, Ya. bahwa satu waktu misalnya data di WhatsApp kita gitu, walaupun ini dibantah beberapa kali, Ya. tapi kalau dari analisa Anda, bisakah itu didapat begitu oleh pemerintah? Secara teknologi ya harusnya bisa lah. Kan gini, ada beberapa platform yang menyebutkan ini ada end-to-end encryption gitu. Contohnya WhatsApp gitu, end-to-end encryption gitu ya kan. Tetapi kan kita tidak tahu, WhatsApp tidak pernah membuka source code-nya ke publik gitu. Sehingga kita tidak tahu isinya apa gitu. Kalau kita tidak tahu isinya apa, itu kan klaimnya WhatsApp gitu. Tapi di dalamnya kita nggak tahu apakah si WhatsApp yang bisa lihat, apakah pemerintah Amerika bisa lihat, apakah NSA, CIA bisa lihat, kita kan nggak tahu gitu. For example gini, apa namanya, ketika kita berbicara konsep end-to-end encryption, artinya hanya kita dan lawan kita yang boleh baca. Saya WhatsApp Mas Ajat gitu. Artinya hanya saya dan Mas Ajat yang bisa baca. Nggak boleh orang lain boleh baca, kecuali apa namanya partner kita. Dan bacanya itu harus buka aplikasinya. Kemudian apa namanya ketika dibuka legitimate bahwa itu kita gitu, baru kita bisa buka message-nya. Sekarang kita lihat WhatsApp. Ketika kita dapat notifikasi, ya kan, bisa nggak kita baca walaupun kita belum buka WhatsApp-nya? Bisa nggak? Iya. Karena kita nggak mau orang lain lihat kita baca, kita lihat notifikasi. Lihat dari notifikasinya aja bisa gitu. Artinya apa? Sistem di handphone kita yang itu apa namanya sebenarnya di luar kita gitu, dia bisa baca loh apa namanya message WhatsApp ini gitu. Ya, artinya apa? Bukan hanya saya dan Mas Ajat yang bisa baca konten dari WA-nya, tapi ini bisa. Artinya apa? Platform WhatsApp itu gitu. Ya mungkin dia bisa baca juga gitu. Kita nggak tahu kecuali dia mau open ya gitu. Tapi jika selama ini data itu dikuasai oleh asing, kenapa kita keberatan dengan upaya pemerintah untuk bisa ya lebih baik kita sendiri gitu kan? Kalau asing bisa saja dibuat untuk hal-hal yang merugikan gitu. Ya, masalahnya kan kita nggak ada ini. Kita mau pakai apa? Selain WhatsApp mau pakai apa? Mau pakai Signal, mau pakai Telegram gitu. Ya kan? Nggak banyak menggunakan itu gitu. Akhirnya orang balik-balik ke WhatsApp. Dan yang menggunakan itu kan nggak cuma kita sebagai orang biasa. Bahkan apa pejabat-pejabat tinggi negara, menteri-menteri menggunakan itu semua gitu. Dan akhirnya mereka tahu bahwa kita ini, orang Indonesia ini, nggak bisa pergi dari itu gitu. Dan kita tidak belajar, kita memang tidak berusaha untuk bisa mencari sistem pengganti dari aplikasi-aplikasi ini jadi yang masalah. disebut dengan ini adalah upaya untuk melindungi itu jauh begitu ya? Ya sebenarnya gini, sebenarnya ada beberapa yang bagus. Contohnya misalkan di tahun 2016 Facebook itu habis-habisan isunya sangat jelek karena ada kasus Cambridge Analytica. Ada 61 juta data Facebook yang dijual secara ilegal kepada pihak ketiga begitu. Dan di situ ada 1 juta lebih data orang Indonesia. Tetapi saat itu ketika pemerintah kita menawarkan Polri mau ikut investigasi loh ke sana, kita mengirimkan orang gitu. Facebook bilang apa? Nggak usah. Ini biar kita kerjain sendiri gitu. Kita komplain, kita sue mereka, kita nuntut mereka, nggak dianggap sama mereka gitu. Baik. Aparat penegak hukum nggak dianggap sama Apakah mereka dengan gitu. pendaftaran ini mereka akan sama seperti Harusnya itu atau bukan hanya pendaftaran. Setelah pendaftaran so what gitu. Apa yang dilakukan? Kan kita ini konsepnya adalah membuat situasi dunia maya kita ini enak ditinggali, aman ditinggali, menjadi ekosistem yang enak untuk berbisnis. Aturan hukum ada di sana, kan gitu harusnya kan ya gitu. Nah, setelah daftar apa yang bisa apa yang bisa kita gunakan untuk memaksa mereka untuk ikutin aturan Indonesia? Misalkan kalau ada konten hoax di platform Anda, take down dong gitu. Nah, kalau mereka hanya daftar gitu dan kita minta, belum tentu mereka mau. Saat ini pemerintah kita diberi privilege untuk melakukan take down. Tapi apakah mereka mau? Suka-suka mereka. Kalau melanggar nggak sesuai privasi mereka nggak mau gitu. Nah, sekarang kita maunya, Anda kalau ada konten yang benar-benar tidak hoax gitu, atau hate speech gitu, ya Anda harusnya ikut menjaga. Tapi itu tadi Indonesia, belum gitu. ada jaminan mereka bisa makanya
makanya habis pendaftaran ini gitu, bukan hanya mendaftar aja, tapi mereka harus ikut aturan Indonesia. Baik. Nah itu nanti penting, indikasinya di situ. Keberhasilan Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 ini adalah mereka nanti mau ikutin aturan Indonesia apa tidak, bukan hanya Dan itu mendaftar. masih tanda tanya. Iya, dan sampai saat ini, saya cek nih Mas Enda nggak tahu ya, ngecek apa tidak gitu, Google belum ada tuh di daftar listnya Sekalipun PSE asing lingkup privat gitu. Oke, baik. Mas Belum Enda, ada. tapi kalau berbicara tadi yang menarik adalah kemandirian ya untuk bisa membuat ini menjadi berjalan begitu ya. Tadi disampaikan bahwa kita harus mandiri, punya alternatif begitu. Apa yang mungkin bisa, adakah selama ini memang kekurangan aturan bahkan begitu ya yang perlu untuk dikeluarkan oleh pemerintah? Kurangan aturan ya, kalau menurut saya justru malah masalahnya kan ini bisnis ya, dan kita terbuka dalam arti kita tidak ada kebijakan protektif ya seperti Cina misalnya, yang kemudian memang akhirnya setelah berpuluh tahun, bukan berpuluh tahun ya, bertahun-tahun kemudian punya versinya sendiri gitu ya, menggantikan, karena kita di satu ada pros and cons lah ya, karena kalau kita protektif artinya kita besar karena diproteksi kalaupun ada yang besar, tapi karena kita terbuka maka yang memang sekarang jadi juara di Indonesia penyedia layanan itu bersaing dengan penyedia layanan dari luar ya, yang tadi disebutkan lah, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, itu semua adalah penyedia layanan Indonesia yang bisa bersaing dengan layanan serupa yang ada dari luar gitu. Jadi bukannya tidak ada, tapi memang kita secara strategis perlu melihat wilayah-wilayah atau area-area mana di mana kita punya keunggulan gitu. Banking misalnya ya, secara regulasi diregulasi dengan kuat karena itu melibatkan dana masyarakat. Kan nggak ada bank asing yang punya aplikasi di Indonesia yang tidak mengikuti aturan banking atau finansial yang ada di Indonesia gitu. Sehingga Indonesia punya peran kuat di situ. Lalu misalnya aplikasi digital yang berhubungan dengan perikanan ya, ada e-fishery, lalu kemudian ada, harusnya menurut saya ada soal pertanian, ada soal kehutanan, itu semua adalah aplikasi-aplikasi yang harusnya bisa besar, bahkan bisa bersaing secara global dan bisa jadi juara di Indonesia karena kita memanfaatkan keunggulan yang ada. Nah kalau kita mau bersaing dengan layanan yang sudah besar, search engine misalnya gitu ya, barrier-nya untuk mau kejar dan memberikan tingkat pelayanan yang sama dengan Google itu $billion gitu. Begitu juga dengan bersaing dengan grup Facebook, Meta, Instagram, begitu juga bersaing dengan grupnya grupnya Amazon atau Microsoft misalnya. Karena itu tadi gapnya ada $1 billion dan ribuan developer ya yang ada di sana gitu. Artinya memang perlu ada prioritas begitu, dan apakah memang itu justru yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar mendaftarkan diri? Balik lagi nih kalau soal pendaftaran, menurut saya sih nggak ada penting-pentingnya sama sekali gitu. Setuju bahwa harus mengikuti peraturan Indonesia ya. Artinya apa? Misalnya peraturan Indonesia apa sih kalau yang hubungannya dengan regulasi finansial yang khusus ya, ada aturannya, ada izinnya dan harus diikuti gitu. Nah sekarang kita buat aja aturan apa, misalnya kayak tadi kata Mas Pratama ya, soal ada hate speech misalnya atau ada soal hoax, ya harus diikuti peraturannya bahwa itu bisa dituntut, bisa diminta datanya. Menurut saya itu aja, ikuti aturan yang ada itu. Baik, saya ke Mas Rio, supaya aturan ini sejalan dengan implementasi ya di lapangan begitu kan ada indahnya aturan belum tentu ternyata indah di lapangan. Apa ya syaratnya? Yang suara saya jelas ya? Silakan. Yang pertama harus regulasinya ini harus diharmonisasi. Kalau kita ingat bahwa mengenai sistem elektronik, sebelum kita punya Perkominfo ini kita punya PP mengenai PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Kita juga punya beberapa aturan-aturan sejenis. Lalu kalau kita lihat substansi dari Perkominfo ini, banyak hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan substansi yang ada di dalam aturan-aturan sejenis lainnya. Sehingga itulah kenapa boleh dikatakan sekonyong-konyong pelaku usaha kemudian kaget ketika harus melakukan registrasi dengan syarat-syarat yang ada dalam waktu 8 sampai dalam waktu 10 hari begitu ya, dalam waktu singkat. Karena sudah anggaplah ini pada aspek komersial, walaupun penyelenggara sistem elektronik ini tidak mesti komersial. Tapi saya mengambil contoh mengenai dari perdagangan sistem komersial gitu. Misalnya
seperti kasus PayPal dan Tapi lain-lain. kalau ada yang menyebut ini baik untuk shock terapi begitu, walaupun tadi ada buka tutup begitu, kalau menurut Ya. Anda apakah itu baik dalam konteks hukum bisnis? Tidak baik karena begini, ketidakpastian bisnis itu adalah lawannya investasi. Business uncertainty itu akan menyebabkan business interruption, itu tidak baik. Jadi sekarang kan lantas jadi muncul persepsi jangan-jangan kalau berinvestasi di Indonesia lalu tiba-tiba muncul aturan lain yang tidak disharmonis dengan aturan lain, belum tentu sesuai, kemudian nanti tiba-tiba diblokir, dan kemudian sekarang jadi muncul persepsi terhadap aturan yang persepsi terhadap pemerintah. Oh, berarti kalau diprotes bisa diganti, dan ini di Indonesia terjadi itu tidak baik ya dalam konteks penegakan hukum. Di Indonesia cukup sering aturan baru berlaku sehari 2 hari diprotes dicabut, aturan baru berlaku sehari 2 hari diprotes kemudian diganti begitu, sehingga ya memang sejatinya memang harus dikaji dulu sebelum dikeluarkan, dan sebetulnya tingkatan untuk melakukan penegakan hukum itu nggak cukup setingkat peraturan menteri. Iya, baik. Begitu. Nanti ada satu segmen lagi, dan di segmen berikutnya saya ingin masing-masing narasumber memberikan solusi lah kalau kayak gitu ya. Karena sudah cukup nampaknya kita menilai apa yang sudah dilakukan oleh Kominfo, memang perlu ada evaluasi. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime. Baik pemirsa, di akhir segmen ini terkait dengan pemblokiran platform digital yang menuai protes, saya ingin minta masing-masing narasumber untuk memberikan masukan hal apa sebetulnya yang bisa membuat dunia digital kita lebih sehat begitu kan, dan tentu mendorong pada kemajuan. Saya ingin mulai dari Mas Enda, silakan Mas Enda. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini dihentikan terlebih dahulu, lalu hal apa sebetulnya yang perlu untuk lebih dimunculkan oleh pemerintah? Nah, tanpa menutup mata bahwa banyak juga yang sudah dilakukan oleh Kominfo yang baik ya menurut saya gitu ya. Ada strategi yang harusnya lebih spesifik lagi soal sumber daya manusia ya, karena kita berdaulat secara digital tentu sumber daya manusia jadi kuncinya gitu. Lalu kebijakan-kebijakan yang mendukung dan bukan malah menghambat gitu ya ke pertumbuhan industri digital. Jadi dari berbagai sisi, baik itu misalnya sebagai fasilitator atau sebagai jembatan katakanlah gitu ya, untuk mereka yang kesulitan, dan termasuk sebenarnya salah satu fungsinya lagi pemerintah saya rasa bisa fokus ke infrastruktur juga, karena sekian ribuan pulau yang ada di Indonesia, ada sekian banyak wilayah itu juga belum semua terjangkau oleh kemudahan akses teknologi digital gitu. Industri akan terus berjalan gitu ya, yang sudah kaya dan sudah menerima manfaatnya sudah jangan diganggu. Nah mungkin pemerintah bisa memfokuskan untuk membantu mereka yang masih lebih butuh dibantu. Jadi kayak UMKM Go Digital gitu ya, atau pekerja-pekerja digital yang sekarang banyak jadi semacam buruh digital ya, baik itu pengemudi ojol misalnya, atau pelapak-pelapak gitu. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan dan dilindungi gitu. Baik, tapi kita tahu bahwa ada perusahaan-perusahaan besar tadi yang selalu menjadi diskusi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan keberadaannya itu untuk pemasukan sebesar-besarnya bagi kita. Ya, untuk rasa-rasa digital, yang pertama sebenarnya mereka sudah berada di Indonesia ya. Grupnya Meta ada kantornya di Indonesia, grupnya Google, Microsoft juga begitu. Kalau mau diminta lagi aja komitmen lebih besar, karena yang saya tahu mereka juga punya kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung UMKM atau yang sifatnya edukasi gitu ya. Cuman mungkin lebih diperjelas lagi aja keberpihakannya, jangan tadi ya mungkin mengambil keuntungan dari sisi konsumen, tapi ada sebagian yang disisihkan untuk kemudian mendukung ekosistem digital Indonesia lagi. Baik dengan berbagai program yang mereka punya. Yang saya tahu sih mereka ada, cuman ya itu tadi mungkin berapa banyak, berapa besar komitmen itu yang perlu ditegaskan lagi kan. Baik, Mas Rio silakan. Mas Rio, dari sisi hukum bisnis apa yang mungkin penting ya untuk jadi catatan pemerintah dalam konteks juga menyehatkan dunia digital kita? Boleh di-unmute? Silakan. Yang pertama menurut saya adalah perbaikan dari segi regulasinya, karena regulasinya memang harus disederhanakan dan
diminimalkan dampaknya. Memang kalau kita lihat dari regulasi Perkominfo ini kelihatannya hanya ingin melindungi kedaulatan di ruang digital, tetapi yang belum dipikirkan adalah kemudian dampaknya terhadap industri kreatif, terutama industri digital. Jadi memang harus dilakukan harmonisasi peraturan, misalnya dengan PPPMSE, kemudian harus dibuat payung hukumnya, baik yang bersifat komersial maupun non komersial, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya aturan itu harus cukup masa sosialisasinya sehingga publik tidak merasa tiba-tiba. Kalau kita runut, kenapa tiba-tiba masyarakat kemudian banyak petisi, marah, geram dan lain sebagainya, ya karena itu terjadi tiba-tiba begitu, kemudian masyarakat tidak siap, kemudian tiba-tiba diblokir, dan di situ ada potensi ekonomi, ada menyangkut kegiatan perekonomian yang masif, sehingga memang tidak registrasi itu tidak sama dengan kegiatannya ilegal. Jadi tidak registrasi itu bisa saja tidak terpenuhi aspek-aspek lainnya. Memang belum memenuhi syarat atau belum secara teknis, tadi saya katakan mungkin OSS-nya juga sedang mereka belum mereka sedang fokus mengembangkan diri misalnya gitu ya. Fokus mengembangkan diri, jadi tidak bisa disamakan tidak daftar sama dengan situs ilegal, karena tidak bisa dipungkiri juga ini harus memang diperhatikan dan dibuat undang-undang payungnya karena ini potensi ekonomi. Tapi setuju dengan pendapat para pengamat, apapun yang terjadi ya potensi ekonomi harus tetap dijaga meskipun harus dibuat kerangkanya. Kerangka itu payung, jadi tidak cukup hanya sektoral. Misalnya dulu Kementerian Perdagangan atau Perindustrian menerbitkan PPPMSE, lalu sekarang Perkominfo menerbitkan Kominfo menerbitkan Perkominfo, tidak bisa sektoral. Ini mesti menyeluruh karena ada dampak sosialnya juga, ada dampak yang dampak sosialnya kemungkinan harus melibatkan dinas sosial, karena ya mungkin saja tadi ya memang tidak semua situs baik gitu, tidak semua penyelenggara. Jadi memang butuh juga payung hukum yang lebih tinggi begitu kan, tidak hanya sekedar peraturan menteri. Terima kasih Mas Pratama, masukan ini. Jadi simpel sebenarnya, udah hold aja nih Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 gitu, udah hold gitu sampai batas waktu yang ditentukan begitu, nggak usah ngancam blokir ya kan, biarkan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, kita akan membutuhkan aturan ini kalau kita sudah mandiri. Artinya apa? Mulai proses kemandirian. Bikin program-program pemerintah, bikin program-program startup, bikin program-program yang memang benar-benar arahnya untuk kemandirian. Yang nanti mungkin 2-3 tahun sampai 5 tahun lagi bisa kita on-kan lagi nih Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Kemudian yang ketiga, karena kita berat musuh mereka gitu. Lakukan soft will pendekatan lah gitu, pendekatan kepada platform-platform ini gitu, pembicaraan yang baik-baik gitu, nggak usah pakai ngancam-ngancam gitu. Kalau memang ada potensi mereka bayar pajak, potensi ada konten-konten yang tidak benar di platform mereka gitu, gunakan soft will aja gitu. Karena kalau ngancam-ngancam gini mereka malah kesel. Kenapa? Karena mereka tahu kok kita yang butuh mereka gitu, ya kan. Jadi mereka juga sebenarnya nggak takut sama kita gitu. Kemudian yang penting juga, sahkan undang-undang perlindungan data pribadi gitu, ya kan? Itu yang dalam kontrol kita gitu. Kenapa? Karena dengan undang perlindungan data pribadi itu kita bisa melindungi masyarakat kita kalau terjadi kebocoran data di semua platform, baik PSE lingkup private ataupun PSE di government begitu. Dan yang terakhir adalah siapkan aturan untuk denda gitu. Karena apa? Kalau kita minta mereka bayar denda ketika terjadi kesalahan, kita harus punya aturannya gitu. Dan itu bisa mendapatkan income membuat negara kita. Itu sih kalau menurut saya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan masukan tadi ya. Sekali lagi kita sudah mencoba untuk menghubungi Kominfo, tapi tidak ada yang bisa hadir karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Rio, Mas Enda, terima kasih Mas Pratama sudah berbincang banyak malam hari ini. Salam sehat semuanya.